Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kini kita sudah sampai ke chapter 409 dan di chapter kali ini adalah puncak pertarungan antara Bakugo versus All For One, di mana pada pertarungan kali ini akhirnya kita tahu siapa yang lebih kuat, All For One atau Bakugo. So tak perlu berlama-lama lagi, di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Yang pertama, kita akhirnya melihat bagaimana jurus terakhir All For One ini beraksi, di mana jurus ini bakal membuat All For One terbang dengan begitu cepat, sampai-sampai kecepatannya dapat membuat seluruh gedung di bawahnya jadi terhempas. Ini tentunya bukan saja karena kekuatannya yang menghasilkan kecepatan, namun karena ribuan quirk yang diaktifkan secara bersamaan, sehingga mengakibatkan kerusakan yang sangat-sangat brutal di saat yang sama. So, inilah penampakan bagaimana jika All For One mengaktifkan ribuan quirk di saat yang bersamaan. Benar-benar menjijikan sekaligus luar biasa anehnya. Kedua, satu lagi kekuatan baru Bakugo akhirnya ditunjukkan, di mana dari jarak yang cukup jauh dari targetnya, Bakugo dapat meledakkan All For One. Kekuatan ini adalah sesuatu yang benar-benar baru ditampilkan oleh Bakugo, yang mana pada umumnya Bakugo meledakkan lawannya dalam jarak yang dekat, atau kadang Bakugo harus menyentuh targetnya biar menghasilkan ledakan yang lebih eksplosif. Namun di chapter ini, kita ditunjukkan kalau dari jarak yang jauh, Bakugo dapat meledakkan All For One. Memang pada dasarnya ada satu jurus Bakugo yang bisa menembakkan ledakan dari jarak yang jauh. Tapi itu tidak cukup jauh dan serangannya tidak lebih kuat dibanding yang kita dapat lihat di chapter kali ini, di mana jurus Bakugo ini layaknya meriam yang ditembakkan. Di samping itu juga, jika kalian perhatikan, kekuatan Bakugo yang baru ini dapat membuat Bakugo terbang dengan ledakannya. Ini sama persis caranya terbang seperti Endeavor, dan ini tidak biasa bagi Bakugo, sebab Bakugo sejauh ini ditunjukkan hanya terhempas ke atas udara oleh sebab ledakan kecil yang dia ciptakan. Ketiga, belum cukup meledakkan mulut All For One, Bakugo melancarkan Howitzer Impact langsung ke All For One beserta keribuan quirknya. Nah, Howitzer Impact versi baru ini ditunjukkan dengan sangat brutal dan sangat-sangat mengerikan karena akhirnya memaksa quirk-quirk yang All For One munculkan jadi hancur satu persatu. Ini juga akhirnya membuat efek rewind All For One jadi makin menggila, dan hasilnya membuat All For One secara otomatis jadi makin muda sehingga tubuhnya perlahan mulai sirna. Well, setelah chapter ini rilis, banyak juga yang mendebat kenapa All For One yang punya banyak quirk ini justru kalah oleh Bakugo yang cuma punya satu quirk. Pastinya itu cukup janggal dan jatuhnya tidak balance. Well, sebenarnya ini masuk akal dan memang inilah resiko yang All For One pilih. Pertama-tama kita harus tahu bahwa All For One tengah dikejar oleh efek rewind, yang mana efek rewind ini perlahan tapi pasti bakal membuat All For One jadi sel sperma. Ditambah lagi semakin diserang oleh kekuatan yang sifatnya destruktif, maka efek rewind makin meningkat dan mau tidak mau bakal membuat All For One keok sendiri. Bahkan mungkin tanpa Bakugo serang pun, All For One akan tumbang dengan sendirinya. Nah, tapi yang kedua adalah All For One beserta efek rewindnya ini lemah terhadap serangan yang sifatnya merusak dan membakar. Ambil contoh saat melawan Endeavor, All For One saat itu dibakar sampai jadi abu oleh api Endeavor, yang kemudian All For One terpaksa memakai peluru rewind untuk mengembalikan kondisi tubuhnya jadi prima. Nah, yang terjadi kali ini juga kurang lebih formulanya sama, yakni Bakugo yang meledakkan dan membakar All For One. Alhasil tubuh All For One sekali lagi terbakar dan efek rewind semakin meningkat secara paksa hingga ke tahap puncak. Dan terakhir, kalahnya All For One di sini bukan hanya karena ledakan brutal yang dibuat oleh Bakugo, melainkan disebabkan juga oleh faktor internal. Nah, faktor internal yang saya maksud adalah quirk-quirk All For One yang rupanya tidak bekerja sama untuk membantu All For One. Dengan kata lain, quirknya tidak aktif pada saat yang dibutuhkan. Mengapa demikian? Ini disebabkan oleh quirk-quirk All For One yang memiliki kesadaran sendiri, dan kesadaran mereka semakin merajalela oleh karena kendali All For One terhadap quirk-quirknya jadi makin melemah. Nah, akibat dari kendali yang melemah ini, maka beberapa quirk berhasil mengambil alih kesadarannya sendiri, yakni dengan cara saling mempengaruhi satu sama lain untuk tidak dikendalikan oleh All For One. Nah, quirk yang mempengaruhi ini adalah quirk Fire Swing milik Hawks, di mana di sini Hawks mempengaruhi quirk-quirk lain untuk tidak bekerja sama, dan akhirnya quirk-quirk All For One yang sudah diaktifkan secara bersamaan ini jadi tak berguna sama sekali. Lantas, kenapa Hawks yang jadi biang keladinya di sini? Itu karena Hawks paham bagaimana cara kerja Festus Quirk beserta kesadarannya. Yang ini Hawks pahami berkat informasi yang dia ketahui soal quirk
Quirk One for All, yang sifatnya sama yakni menampung beberapa Quirk beserta kesadaran Quirk tersebut dapat sadar secara independen. So, kurang lebih aksi Hawks ini mirip dengan kasus Star and Stripe yang sebelumnya merelakan Quirknya dicuri, namun kemudian mengamuk di dalam Quirk All-For One. Namun bedanya Hawks di sini lebih kepada mempengaruhi dan disokong pula oleh kendali All-For One yang semakin melemah. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.